Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Skerina 20 yang berjudul Misteri Blora. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Misteri Blora, sebuah cerita dari Skerina 20 based on true story. Hai, aku bakal menceritakan pengalamanku ketika aku masih kecil. Pas bayi, aku itu anaknya susah banget ikut-ikut sama orang. Kecuali sama mamahku atau sama cowok-cowok. Entah abang atau sepupu-sepupuku. Aku lahir dan tinggal enggak di Blora. Cuma kebetulan waktu itu tanteku lagi bikin syukuran. Jadi semua keluarga besarnya pada datang ke Blora. Otomatis pas lagi repot-repotnya, mamahku gak bisa ikut bantuin dong. Karena otomatis mamahku harus menjaga aku. Abis itu nenekku ngasih tahu mamah, biar aku ikut sama sepupuku yang cowok. Jadilah aku diajak sama sepupuku itu untuk main. Dan gak ada yang tahu kemana aku mau dibawa pergi. Kecuali kakakku. Kakakku ini lihat dari jendela rumah kalau aku pergi mainnya itu bertiga. Aku, sepupuku dan satu makhluk lainnya. Makhluk itu tubuhnya pendek, bersisik, berdarah-darah dan rambutnya kayak sapu ijuk, panjang banget sampai tanah. Karena kakakku khawatir, jadinya dia nyusulin kita. Kakakku yang awalnya mau nyuruh kita balik dan enggak ngebolehin kita kemanapun, malah taunya ikutan main juga dong. Jadi kita berempat perginya. Terus tibalah kita di salah satu sungai dekat rumah nenekku. Sungai ini enggak terlalu lebar, tapi sungainya dalam banget. Dan arusnya juga kenceng. Di atas sungai itu terhubung oleh jembatan kayu. Pas di jembatan itu kita semua duduk bertiga di sebelah kiri jembatan. Aku didudukin sendiri. Tapi emang namanya bayi masih umur setahun, ya pasti masih belum bisa duduk tegak sendiri. Nah, pas kita lagi duduk-duduk itu, sepupuku lihat ada ikan yang menurut dia mungkin seru untuk ditonton. Akhirnya sepupuku mengajak kakakku untuk menonton ikan tadi. Posisinya di kanan jembatan. Otomatis aku ditinggal duduk sendirian dong. Nah, pas lagi seru-serunya lihat ikan, kakakku sadar dan inget kalau dia ngajak aku. Tapi pas dia nengok ke arahku, dia lihat si makhluk yang tadi ikut sama aku itu ngedorong aku. Dan akhirnya aku nyemplung ke sungai tadi. Kakak sama sepupuku panik dong. Di situ pas lagi gak ada orang lewat sama sekali. Dan mereka cuma bisa teriak tolong-tolong. Tapi gak ada yang datang satupun. Di bawah sungai itu ada saringan sampah yang you know lah guys. Pasti fungsinya buat nyaring si sampah-sampah yang masuk ke sungai.
Di saringan sampah itu, kalaupun ada celahnya, pasti dia berukuran kecil. Setelah kakak sama sepupuku teriak-teriak minta tolong, akhirnya ada kakek-kakek yang pulang dari sawah kebetulan lewat di situ. Padahal menurut pengakuan si kakek, seumur-umur dia kalau pulang pergi dari sawah pasti nggak pernah lewat situ. Karena beliau selalu lewat area persawahan. Pas kakek itu lihat ada bocah-bocah pada teriak minta tolong, langsung deh itu motor kakeknya dibanting dan nyemplung buat menyelamatkan aku. Akhirnya aku ketemu di sebelah kanan jembatan atau melawan arus dan nerobos tempat penyaringan sampah tadi. Kakek itu langsung bawa aku pulang ke rumah. Pas sampai di rumah nenekku, kakek itu gak bisa ngomong seketika. Dan dia cuma meragakan seakan-akan dia ngomong, "Ini loh anakmu." Ke keluargaku yang kebetulan lagi pada kumpul di situ. Tapi sampai di situ keluargaku belum pada ngeh kalau bayi itu aku. Termasuk mamahku sendiri. Mamahku malah bilang, itu loh ada kakek-kakek lagi jalan-jalan sama cucunya." Terus mamahku mendekat ke arah kakek tadi. Pas mendekat, barulah sadar kalau bayi itu adalah aku, anaknya sendiri. Aku langsung digendong sama mamah dan dikasih minyak kayu putih banyak banget biar tubuhku hangat. Waktu itu aku masih sadar, nggak pingsan sama sekali. Aku melek, tapi aku cuma diem aja. Nggak nangis dan nggak ngomong apa-apa. Badanku juga udah biru-biru ijo gitu, karena aku minum air. Akhirnya setelah aku dikasih minyak kayu putih oleh mamahku, badanku berangsur-angsur membaik dan warnanya lebih normal lagi. Abis aku dibawa pulang sama kakek tadi, hujan langsung turun dengan derasnya. Setelah aku membaik pun dengan ceriwisnya aku cerita ke orang rumah kalau aku gak merasa didorong sama makhluk tadi. Dan aku merasa air sungai arusnya deres banget. Tapi aku ditolong sama ular gede. Dan yang harusnya aku hanyut ke arah kiri jembatan, malah aku dibawa ke arah kanan jembatan atau melawan arus. Kan aneh banget kan, bayi masih kecil gitu udah bisa ngelawan arus. Secara logika kan gak mungkin banget. Di situ aku merasa bahwa ular itu menolong aku. Tapi mungkin sebenarnya justru ular itu yang mau membawa aku. Aku juga lihat di sungai itu ada pusaran air yang gede banget. Dan menurut kepercayaan warga setempat, ular itu emang turun setiap malam satu suro. Biasanya dia menyamar jadi batang pohon yang besar banget dan pasti dikelilingi sama hujan yang deras. Kalau di logika pun dua hal itu sebenarnya nyambung. Terus kenapa aku gak jadi dimakan sama ular itu? Ya katanya karena aku gak lahir di tempat itu. Atau aku gak lahir di kota Blora. Beberapa hari setelah kakek itu bisa ngomong lagi,
keluargaku nanya kronologi aku kenapa bisa ke sungai itu dan kecebur di sana. Nah, selesai si kakek menceritakan kronologi jatuhnya aku di sungai. Setelah itu, aku pulang ke rumah asliku, diantar sama semua keluarga besar dari mamahku. Karena mamahku takut dicerai sama ayahku karena dianggap lalai menjaga anak-anaknya. Awalnya aku juga udah dilarang mama untuk cerita kejadian itu ke ayahku. Tapi ya namanya anak kecil. Aku ceriwis dan akhirnya aku cerita ke ayahku. Ternyata ayahku udah punya insting. Karena dia mimpi ketemu ular. Dan alhamdulillah keluargaku masih utuh sampai sekarang. Sekitar 3 tahun lalu, aku ke Blora lagi sama keluargaku. Kita sempat ketemu sama kakek yang nolong aku dan alhamdulillah kita udah nyampein rasa terima kasih ke beliau. Setahun kemudian pas aku main ke Blora lagi, ternyata kakek itu udah meninggal dunia. Al-Fatihah untuk kakek yang telah menyelamatkanku. Semoga amalmu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana aku juga gali informasi ke beberapa orang. Salah satunya ke tukang bakso dan ternyata kepercayaan dan cerita itu benar adanya. Tapi warga yang dengar ceritaku kecebur sungai itu agak kaget juga. Karena ular itu udah lama nggak muncul. Tiba-tiba muncul lagi dan hampir makan korban. Tukang bakso itu juga cerita kalau pernah ada warga yang nggak percaya sama legenda itu. Terus pas abis hujan turun deras, dia ngebacok batang pohon lewat di kali. Terus si orang tadi ditemuin warga meninggal di sana. So buat kalian semua, it's okay kalau kalian gak mau percaya sama cerita mistis, legenda, atau suatu hal yang orang lain percaya. Tapi kalian jangan sampai merusak kepercayaan di sana. Jadilah orang yang dimana bumi dipijak, maka di situ pula langit dijunjung. Dan itulah ceritaku sewaktu kecil dulu. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari kejadian yang menimpaku dulu. Selesai. Gimana sobat horor? Serem kan ceritanya? Nah sobat horor, kira-kira di daerah kalian ada nggak sih cerita atau legenda-legenda yang mistis kayak gitu? Kalau ada dan berkenan, kalian bisa kok tulis cerita kalian di kolom komentar. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!